Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dengan saya Al-Fakir Usman Al-Khairi. Sama-sama kita di sini berbagi ilmu tentang bisnis yang mana tadi sudah dijelaskan sama sahabat saya Ustadz Adhar. Ya, beliau adalah salah satu teman saya pembisnis dulu yang mana sudah mengembangkan travel umroh ya, PT Asalam. Sudah keliling-keliling dunia, itu sudah tidak bisa dilakukan lagi. Jadi teman-teman yang mau berangkat umroh bisa nanti hubungi nomor di bawah ini melalui PT Asalam, agen travel dan umroh. Terus bahas masalah bisnis. Di sini saya ada trik untuk teman-teman yang mau berbisnis. Islam jauh sudah mengajarkan tentang kita berbisnis. Dari seperti itu saya akan jelaskan. Islam pertama kali diturunkan yaitu adalah rukun iman. Sebelum kita bisnis kita harus percaya dulu, harus iman dulu ya, iman. Pertama kali modalnya iman, yaitu dalam bahasa Indonesia yakin, yakin seyakin yakinnya. Jadi di dalam Islam ini rukun iman terbagi menjadi 6. Yang pertama yaitu percaya kepada Allah. Makanya sebelum kita bisnis kita harus tanamkan dulu bahwa Allah ada bersama kita, bahwa Allah pasti akan memberikan jalan terbaik untuk kita berbisnis. Penting sekali percaya kepada Allah agar kita tidak nantinya terpengaruh, terpleset dalam bisnis kita atau jatuh bangkrut, karena modal kita yakin kepada Allah. Yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bisnis kita akan Allah berikan jalan yang terbaiknya. Kedua, Islam mengajarkan yaitu iman kepada para malaikat. Kita harus yakin juga. Setelah kita yakin kepada Allah, maka kita harus meyakini, harus mengimani bahwa ada malaikat. Malaikat ada macam-macam tugasnya. Ada yang menyangkut nyawa, ada yang meniup sangkakala, dan begitu juga malaikat pula ada yang mengatur kadar-kadar rezeki kita. Jadi saat kita berbisnis kita harus yakin bahwa ada malaikat yang bakal menakar untuk bisnis kita, keuntungan kita berapa, omset kita berapa, dan kita harus jalan seperti apa. Nanti malaikat yang ikut langsung menjadi tenaga kita yang akan mengatur pengeluaran dan pemasukan kita. Malaikatlah yang akan turun tangan dan akan memberikan rizki-rizki yang tak disangka-sangka. Makanya yang kedua yaitu harus yakin bahwa ada malaikat yang mengatur rizki kita. Jangan takut, malaikat yang Allah utus akan mengatur rizki kita. Yang ketiga yaitu percaya kepada kitab-kitab Allah. Nah, yang ketiga ini penting sekali. Setelah kita mempercayai bahwa adanya Allah, kita mempercayai bahwa adanya malaikat yang mengatur rezeki kita, kita juga harus percaya kepada kitab-kitab Allah. Nah, di kitab itu, di dalam Al-Quran, di surat Al-Baqarah, "Dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin." Maka orang-orang yang bertakwa, ya, dia punya pedoman, punya petunjuk. Wadah petunjuknya yaitu dzalikal kitab, yang mana kitab itu saat nanti kita berbisnis, terus kita menemukan kolek atau menemukan kita lagi pusing, klien nggak mau ketemu, kita lagi ribut urusan kita, maka kita kembali baca kitab Allah. Kita akan menemukan petunjuknya, kita akan menemukan jalannya, yaitulah melalui kitab-kitab yang tadi Allah turunkan, ya, Al-Quran. Makanya orang-orang yang berbisnis terus dia di sela-sela waktu kosong dia hidupkan hataman Quran, dia hidupkan baca-baca Quran, satu hari satu juz, maka saya yakin bisnisnya pasti lancar, bisnisnya pasti sukses, karena disitulah jalannya untuk menemukan kesuksesan dalam bisnisnya. Gitu. Banyak sekali kisah-kisah yang dijelaskan di dalam Al-Quran orang-orang yang sukses dalam berbisnis. Terus yang keempat, setelah kita percaya kepada kitab-kitab Allah, di sini percaya kepada Nabi. Ya, Nabi yang pertama kali mengajarkan kita berbisnis, yaitu yang tadi telah dijelaskan sama Ustadz kita, Ustadz Adhar. Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari umur muda sampai 25 tahun sampai Rasulullah sukses, Rasulullah berbisnis sampai punya gelar Al-Amin. Makanya kenapa Rasulullah seperti itu? Karena Rasulullah tadi ada pedoman, yaitu pertama percaya kepada Allah, kedua percaya kepada malaikat yang mengatur rezekinya, ketiga Rasulullah berpedoman adanya Al-Quran. Wadah untuk kita mengambil rujukan, untuk kita mengambil pelajaran, untuk kita mengambil caranya supaya bisnis kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus
Selanjutnya setelah kita percaya kepada Nabi, maka ada hari akhir. Ada hari akhir. Hari akhir ini apa sih yang dimaksud dengan hari akhir? Makanya di dalam ilmu berbisnis itu kita tidak boleh stres, tidak boleh takut, tidak boleh ragu. Suatu saat nanti yang namanya bisnis itu ada masa-masanya kita sedang diuji. Nah, disitulah kalau kita diujinya sabar, maka Allah akan angkat derajat lagi, Allah akan lejitkan lagi bisnis kita. Akan ada masa-masa kita berakhir. Jadi memang sudah peraturannya seperti itu, ada waktu-waktunya berakhir. Makanya orang-orang yang berbisnis, kalau memang dia sudah mengimani rukun-rukun iman yang sudah Allah turunkan di dalam ilmu-ilmu agama Islam, maka dia nggak takut kalau bisnisnya suatu saat nanti pasti berakhir. Karena yang namanya di muka bumi ini, di dunia ini tidak ada yang abadi, ya. Semuanya pasti ada waktunya, ada masanya, dia bakal kembali, ada masanya akan berakhir. Yang keenam, yaitu percaya kepada qada dan qadar. Apa sih yang dimaksud qada dan qadar dalam ilmu berbisnis ini? Kita harus meyakini bahwa ketentuan Allah Subhanahu wa taala ada sama kita, ada sama orang-orang pembisnis, ada sama orang-orang yang memang dia bergelut di bidang bisnis segala macam. Ketakdir Allah itulah yang terbaik buat kita. Saat kita merasakan untung, kita bilang alhamdulillah. Saat kita merasakan rugi, wa syukurillah. Ini sudah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak usah takut, nggak usah ngeluh, nggak usah ribet, oh ini bersalah, nggak usah ngerasa bersalah. Semuanya sudah ada ketentuannya, sudah ada qada dan qadar dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang berbisnis, kalau dia berkeyakinan rukun iman yang 6 tadi, saya yakin dia akan bisnisnya akan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, saat dia menemukan titik-titik balik, misalnya titik-titik waktunya dia harus ini, dia nggak stres, dia kembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, karena semuanya kembali kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini untuk menimbangkan penjelasan tadi dari Ustaz Adhar. Maka saya mohon maaf kalau ada kurang, saya mohon maaf kalau ada khilaf, saya mohon maaf. Saya cukupkan saja. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.